Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati seluruh masyarakat di Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan press release progres fiskal APBN tahun 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 ini untuk lingkup Provinsi Bengkulu. Bapak Ibu sekalian, kami report pertama terkait dengan pendapatan dan hibah. Sampai dengan semester 1 tahun 2024 ini, pendapatan dan hibah sudah tercapai 47,97% dari target kita sekitar 3,3 triliun. Ya, saat ini sudah tercapai sekitar 1,59 triliun. Ini kita bandingkan dengan kondisi tahun 2023, ada kontraksi sebesar 13,1%. Penopang utama kinerja yang bagus adalah di penerimaan negara bukan pajak, yaitu penerimaannya secara persentase sudah mencapai 128,98% dari target ini. Namun demikian, angka tersebut juga dibandingkan periode yang sama tahun lalu ada kontraksi sebesar 25,5%. Untuk penerimaan perpajakan ini masih kontraksi akibat turunnya produksi sawit dan juga pengaruh dari harga batu bara yang masih terkontraksi. Kemudian juga di awal tahun kemarin kita banyak permintaan restitusi pajak di Provinsi Bengkulu ini. Kemudian juga untuk realisasi belanja modal dan dana fisik yang memang belum terlalu besar, ini juga mempengaruhi kepada penerimaan pajak. Di samping itu, untuk penerimaan pihak luar ini terkontraksi cukup dalam akibat realisasi ekspor komoditas dari cangkang sawit masih terhambat, dan juga ada pembangkakan biaya pemuatan akibat adanya pendangkalan alur pelabuhan di Pulau Bae Bengkulu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk kinerja belanja negara ini sampai dengan semester 1 2024 dari pagu 16,16 triliun sudah terrealisasi sebesar 7,54 triliun atau sebesar 46,69%. Secara keseluruhan per jenis belanja baik pusat maupun daerah ini mengalami pertumbuhan dibanding tahun yang lalu. Namun ada beberapa yang perlu kita perhatikan di semester 1 ini terkait kinerja belanja modal yang terkontraksi sebesar 7,6%. Kemudian juga terkait dengan dana alokasi khusus fisik atau DAK fisik yang ini terkontraksi 26,1%. Terkait DAK fisik ini untuk kelengkapan penyaluran tahap 1 ini ada relaksasi yang semula batasnya adalah 22 Juli tahun 2024 ini diperpanjang sampai dengan 31 Juli 2024. Dan kita monitor sampai dengan saat ini sudah di atas 90% ya data kontrak yang sudah diinput di aplikasi. Kami harapkan seluruh DAK fisik yang sudah ada kontraknya bisa segera diinput di aplikasi sehingga nanti bisa disalurkan dananya. Dan ini terakhir tanggal 31 Juli 2024 pukul 17.00 WIB. Selanjutnya kami report juga terkait dengan APBD provinsi, kabupaten, kota yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Keseluruhannya kita mencermati pendapatan dari pendapatan daerah ini kita mengalami pertumbuhan dibanding periode yang sama tahun 2023 sebesar 4,7%. Ya, ini terutama ditopang PAD ini dari pendapatan transfer sebesar 3,9 triliun. Yang perlu dicermati di sini kita melihat kinerja dari pendapatan asli daerah. Jadi dari target 1,73 triliun ini baru tercapai 294,75 atau terkontraksi cukup dalam sebesar 51,7%. Ini penyebab utama dari PAD yang terkontraksi ini adalah keterlambatan ya, penetapan perda terkait PDRD di beberapa kabupaten kota di Provinsi Bengkulu. Dan ini diharapkan nanti di semester 2 2024 ini bisa dikejar untuk bisa mencapai target sebesar 1,73 triliun. Kemudian kita mencermati dari sisi belanja daerah.
Ini dari total pagu 12,3 triliun sudah terrealisasi 4,37 triliun atau 35,5%. Secara keseluruhan ini meningkat dibanding tahun yang lalu sebesar pertumbuhannya 11,4%. Namun ini ditopang utamanya peningkatan ini di belanja yang terbesar, yaitu belanja operasional atau untuk yang pegawai ini mengalami pertumbuhan sebesar 17,4%. Dan ini ada beberapa komponen belanja modal atau belanja tadulka dan belanja transfer yang ini mengalami kontraksi yang cukup dalam. Selanjutnya kami report juga kepada masyarakat Bengkulu terkait dengan penyaluran pembiayaan kredit usaha rakyat dan juga penyaluran ultramikro yang ada di Provinsi Bengkulu. Sampai dengan semester 1 2024 ini sudah tersalur KUR untuk 24.893 debitur dengan total nilai sekitar 1,769 triliun. Angka ini dibandingkan periode yang sama tahun 2023 itu mengalami kenaikan sebesar 41,62% dan jumlah debitur juga mengalami pertumbuhan sebesar 32,56%. Berbeda halnya dengan penyaluran UMI di Provinsi Bengkulu ini mengalami kontraksi yang cukup dalam, di mana sudah disalurkan sampai dengan semester 1 ini kepada 2.816 debitur dengan nilai sebesar 14,5 miliar. Angka ini turun dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 62,99% dan juga debiturnya juga turun sebesar 65,85%. Ini penyebab kontraksi ini utamanya memang ujung tombak untuk penyaluran KUR syarat ini utamanya adalah di PT PNM gitu ya. Yang sebelumnya tahun kemarin ada Pegadaian dan juga ada Reliance, tetapi dari sisi Pegadaian ini sudah ada holding ya, mereka akan fokus ke ultramikro dengan BRI. Yang menarik juga Bapak Ibu sekalian yang kami hormati adalah penyaluran KUR di Provinsi Bengkulu. Kalau kita melihat dari perbankannya, utamanya menyalurkan adalah BRI ya, tertinggi, disusul Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, Bank Sinarmas dan BPD Bengkulu di peringkat kelima, disusul perbankan yang lain. Ini kita lihat dari sisi angka penyalurannya. Dan juga yang menarik ini sedikit berbeda dari tahun 2023 kemarin adalah kita lihat dari sisi tingkat pendidikan yang mengakses ya debiturnya. Yang semula tahun kemarin didominasi yang tingkat pendidikan sekolah dasar, tahun 2024 ini utamanya adalah yang mengakses adalah dengan tingkat pendidikan sekolah menengah umum ya. Ini sebesar 12.998 debitur. Ini tentunya ada efek positifnya ya, kita harapkan penggunaan dana KUR ini akan lebih bagus lagi. Selanjutnya untuk dari sisi sektor ini juga inline dengan kita melihat PDRB di sini, kemudian yang menyerap tenaga kerja, yaitu sektor utamanya yang mengakses KUR adalah di sektor pertanian, perburuan dan kehutanan, disusul dengan sektor perdagangan besar dan eceran. Ini juga inline dengan kebijakan pemerintah, di mana KUR ini diupayakan didorong untuk membiayai di sektor produksi. Kemudian dari sisi skema yang terbesar adalah diakses ada KUR mikro gitu ya. Sudah di atas 1 triliun lebih dengan total debitur 21.456 debitur. Selanjutnya ini kita detailkan tadi kontraksi yang ada di ultramikro. Ini memang ujung tombak penyaluran adalah PNM gitu ya. Ini sudah tersalur 2.773 debitur dan kita lihat lembaga penyalur lain atau LKBB, Lembaga Keuangan Bukan Bank yang penyalur UMI ini, Pegadaian maupun Reliance, ini jumlah debiturnya tidak terlalu banyak, besar, dan ini juga sebagai peluang untuk lembaga-lembaga keuangan bukan bank yang ada di Provinsi Bengkulu untuk bisa bergabung menjadi lembaga penyalur UMI di Provinsi Bengkulu, seperti koperasi simpan pinjam yang ada di Bengkulu. Tentunya ini harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BLU Pusat Investasi Pemerintah. Kita lihat juga dari sisi lokal isu yang kita cermati di semester 1
tahun 2024 ini kita menilik dari data BPS ya terkait dengan inflasi, di mana untuk Provinsi Bengkulu ini kita di atas batas atas inflasi, target inflasi, di mana harusnya 2,5 plus minus 1. Nah, kita di angka 3,64%. Ini lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 2,51%. Next, berikutnya kita akan melihat ya policy respon yang diperlukan untuk menjaga tadi inflasi ini, karena utamanya inflasi tadi ada di bidang pertanian gitu ya, bidang pangan gitu ya. Jadi yang pertama, pemerintah dari Provinsi Bengkulu perlu mewujudkan swasembada pangan dengan mengakselerasi investasi di bidang hilirisasi pertanian, yaitu perlu membangun industri pengolahan gabah yang berskala besar. Karena pemerintah daerah bersama instansi terkait, memang kita semua harus aktif mempromosikan dan mengkoordinasi investasi di bidang hilirisasi pertanian ini. Investasi ini tentunya bisa melibatkan pemerintah pusat, swasta, BUMN, BUMD, maupun BUMDes. Ini perlu kita sinergi berkolaborasi bersama. Kemudian yang kedua, untuk menekan harga produksi, pemerintah masih perlu juga untuk memberikan subsidi pupuk, karena komponen utama di pertanian yang penopang inflasi adalah pupuk, dan juga menjaga ketersediaan pasokan pupuk yang bersubsidi tersebut, dan juga distribusinya harus tepat ke sasaran. Kemudian yang ketiga, untuk menekan pengaruh biaya logistik distribusi bahan pangan, pemerintah perlu memberikan subsidi ongkos angkut. Nah, ini tentunya dengan catatan harus tepat sasaran, tempat penggunaan yang arahnya untuk menekan ongkos atau biaya logistik distribusi pangan. Kemudian yang keempat, perlu juga dilakukan langkah-langkah untuk penyediaan dan pemeliharaan jaringan irigasi. Ini perlu sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Contohnya seperti waduk air Majunto di Muko-Muko dan juga waduk air Nipis di Bengkulu Selatan yang kelihatannya perlu dilakukan upaya-upaya normalisasi karena adanya pendangkalan. Dan yang kelima, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memastikan efektivitas belanja ketahanan pangan dan pengendalian inflasi, baik yang dialokasikan melalui belanja kementerian lembaga maupun TKD, APBD maupun APBDes. Dan ini untuk ketahanan pangan ini sebenarnya sudah ada di APBDes ya, dana desa ini minimal 20%. Ya, kemudian di kementerian lembaga juga ada dana-dana untuk ketahanan pangan. Ini perlu sinergi, orkestrasi agar bisa lebih efektif untuk menjaga produksi maupun menjaga harga dari pangan di Provinsi Bengkulu. Demikian Bapak Ibu sekalian terkait kinerja fiskal sampai dengan semester 1 2024 ini. Tentunya ini bukan hal mudah ya, kita masih menghadapi tantangan kemiskinan, inflasi yang ada di Provinsi Bengkulu, tapi dengan sinergi ya, keseriusan dan menggunakan dana yang ada ini, fiskal di sini dengan sebaik mungkin menjaga akuntabilitasnya, bersinergi, insya Allah ini bisa ya mendorong, menjaga inflasi, menekan angka kemiskinan yang ada di Provinsi Bengkulu sampai dengan nanti akhir tahun 2024. Kami berharap seluruh dana transfer ke daerah maupun di kementerian lembaga bisa dieksekusi secara maksimal sesuai dengan target-target penyerapan yang sudah disepakati. Dan ini ketika ada permasalahan kita perlu duduk bersama berkoordinasi sehingga langkah-langkah kita lebih teratur, tertata, dan dijaga akuntabilitas dan integritas dalam penggunaan anggarannya. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.